Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ismahuli an u'arrifa nafsi lakum jami'an. Ismi Muhammad Umar Muiz. Al-an ana fil fasli ar-rabi' al-ba' fi qismi ta'limil lughatil arabiyyah. Wal-an sa'ubayyinu alaikum jami'an an maddati ilmul lughah an-nafsi. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan ilmu lughah an-nafsi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 materi. Yang pertama yakni mafhumu wa ahdafu ilmil lughah an-nafsi, yakni konsep dan tujuan ilmu psikolinguistik. Yang kedua yaitu tabi'atu wa khasaisus suluki al-lughawi indal insan, hakikat dan karakteristik perilaku berbahasa pada manusia. Dan yang terakhir al-asasu al-fiziaiyatu wal hisisiyatu wal fisluhiyatu wal asabiyatu lil lughah, yaitu dasar-dasar fisik, sensorik, fisiologis, dan neurologis bahasa. Baik, pembahasan pertama yakni konsep dan tujuan psikolinguistik. Apa sih ilmu lughah an-nafsi itu atau psikolinguistik? Ia yaitu sebuah ilmu yang mempelajari, mengkaji gitu kan, kemudian memahami hubungan antara bahasa dan proses mental manusia. Nah, ilmu ini berasal dari gabungan ilmu bahasa dan psikologi, yang mana fokusnya itu bagaimana manusia memahami dan mempelajari serta menggunakan atau mempraktekkan bahasa. Tujuan utamanya adalah memahami proses pemerolehan bahasa serta faktor yang mempengaruhinya, seperti motivasi, minat, dan memori. Kemudian dalam dunia pendidikan, ilmu ini penting karena setiap siswa memiliki kemampuan berbeda. Setiap anak didik mempunyai kesanggupan yang berbeda. Dengan memahami aspek psikologis, seorang pendidik atau guru bisa memilih metode yang tepat agar pembelajaran lebih efektif. Itu ya. Kemudian pembahasan kedua yaitu materi tentang hakikat dan karakteristik perilaku berbahasa pada manusia. Nah, perilaku berbahasa manusia adalah gabungan antara fitrah. Fitrah itu apa sih? Fitrah itu bawaan. Ya, bawaan. Dan lingkungan sosial. Jadi, manusia yang punya kemampuan bahasa sejak lahir, ya, tapi berkembang lewat interaksi, itu ada 3 karakter, teman-teman. Ada 3 karakter utama. Yang pertama ada kreatif, yang kedua fleksibel, dan yang ketiga kontekstual. Yang kreatif itu gimana maksudnya? Jadi si orang itu bisa membuat kalimat baru tanpa batas. Jadi selalu ya kreatif, selalu untuk berinovasi gitu, membuat hal-hal yang baru yang mana tidak atau belum ada di suatu pelajaran, khususnya bahasa. Yang kedua fleksibel, artinya fleksibel itu menyesuaikan situasi, termasuk bahasa-bahasa kekinian atau bahasa digital ya. Fleksibel, jadi ya ditempatkan tidak menyesuaikan tempat gitu. Dimanapun dia berada, yang namanya bahasa akan dia praktekkan sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada. Kemudian kontekstual, yaitu makna tergantung kondisi sosial dan emosi bahasa juga berkaitan dengan kondisi jiwa. Jadi orang itu akan bergantung. Beda dengan kedua tadi ya.
Kalau ini dia akan bergantung kepada kondisi sosial. Jadi tidak akan berbaur gitu. Tapi dia akan menuruti kondisi sosial dan emosi bahasa yang berkaitan dengan kondisi jiwanya gitu. Jadi lebih ke mementingkan ke kondisi pribadinya. Kemudian orang yang cemas ataupun gelisah itu terlihat dari cara bicaranya. Dan sebaliknya, bahasa yang positif bisa mempengaruhi pikiran kita. Artinya kalau kita tutur bahasa, tutur omongan itu baik dan bisa mengelabuhi orang-orang dengan cara yang positif, maka pikiran kita pun akan dimulai dengan hal-hal yang positif gitu timbulnya. Misal salah seorang tua itu mengatakan kepada anaknya, "Hai nak, anakku, tolong ambilkan mangga di samping rumah tetangga." Nah, itu kan hal yang seharusnya tidak mesti disuruh. Karena memang dari segi bahasa tidak mengerucut mencuri kan. Tapi itu sebuah tindakan, sebuah perkataan yang memang mengarah untuk mengajari si anak itu mengambil yang bukan haknya gitu kan. Nah, kira-kira begitu. Pembahasan ketiga yakni dasar-dasar fisik, sensorik, fisiologis, dan neurologis bahasa. Apa sih? Nah, bahasa itu memiliki 4 dasar. Itu yang tadi ya. Pertama fisik, yaitu bunyi bahasa yang berasal dari getaran dan gelombang suara. Itu fisik. Yang kedua sensorik. Sensorik itu apa? Peran indera seperti telinga, mata gitu kan. Untuk menerima serapan bahasa yang ditransfer gitu. Ya, yang ketiga fisiologis, yaitu alat ucap seperti paru-paru, pita suara dan lidah. Lidah ini terutama yang menghasilkan bunyi. Kemudian yang keempat neurologis, yaitu peran otak dalam memproses dan memahami bahasa. Jadi apa namanya? Keempat ini saling berkaitan, saling menghubungkan, saling membantu, saling membutuhkan. Kemudian jika salah satunya terganggu, komunikasi juga akan terhambat. Contoh. Misal tadi dari apa namanya? Fisiknya memang ada getaran dan ada suara. Namun dari sensorik ternyata dia tidak bisa atau tidak ada yang berguna dari salah satu inderanya. Misal matanya, katakan maaf ya, buta lah. Kalau buta terlalu parah mungkin ya bahasa Jawa agak kemasukan apa kelilipan gitu kan. Nah, itu sebuah gangguan yang memang akan menghambat pentransferan bahasa itu terhambat gitu loh. Sang pendidik itu mengajarkan yang dididik sebuah bahasa, misal ana ajlisu alal kursi. Itu kan bahasa yang diajarkan oleh pendidik. Karena sang yang dididik itu matanya ada gejala atau gangguan, maka dengan adanya hanya sekedar ucapan alal kursi, dia menyatakannya apa? Alal maktab. Bisa jadi karena apa? Karena matanya agak ada gangguan, ada gejala gitu. Dan contoh lainnya seperti itu. Jadi ada kekurangan dari keempat aspek tadi. Fisik, sensorik, fisiologis, dan neurologis. Mungkin itu teman-teman dan Bapak dosen yang terhormat. Mungkin seperti itu sekelumit penjelasan dari saya. Semoga ada kiranya manfaat yang bisa diambil dan mohon dimaafkan kiranya banyak kesalahan dan kekurangan. Akhirul kalam, syukron ala istima'ikum wa ihtimamikum. Billahi taufiqul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.